Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ibu-ibu pada kesempatan kali ini. Bagaimana ibu, sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan bahas materi tentang kebiasaan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi yang baru lahir. Nah, minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan ibu dan bayi yang baru lahir. Bagaimana ibu? Sudah dipraktekkan di rumah kira-kira? Sudah. Maksimal atau enggak? Maksimal. Alhamdulillah. Kalaupun ada yang belum maksimal, tetap dicoba ya ibu. Ya. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang bayi yang baru lahir itu, baik itu anak kita, anak tetangga kita ataupun cucu kita itu bisa maksimal. Tidak mencegah dia terkena stunting. Oke. Indonesia ini bu terdiri dari banyak suku, ya kan? Tiap-tiap daerah itu punya kebiasaan-kebiasaan masing-masing, punya tradisi masing-masing, nggak sama. Kebiasaan-kebiasaan ini nantinya berpengaruh terhadap perkembangan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Apa pengaruhnya? Bisa pengaruh positif, bisa pengaruh negatif. Tergantung dari apa ataupun tradisi yang berjalan di daerah tersebut. Nah, keluarga ini bu harus benar-benar selektif memilih tradisi mana yang bisa mendukung dari pertumbuhan perkembangan dan kesejahteraan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Kebiasaan-kebiasaan ini tadi, kayak saya bilang, dia memberikan dukungan, baik dia dukungan positif maupun dukungan negatif. Kalau kita cerita dukungan positif ini dia ada dua macam. Pertama bentuknya material atau materi, yang kedua non materi atau non materi. Kalau material berarti bentuknya benda. Benda-benda apa atau barang-barang apa yang bisa kita berikan kepada bayi yang baru lahir ataupun ibu yang baru melahirkan supaya kesejahteraannya terpenuhi. Ada tanda kutip tidak tersiksa lah. Jadi kalau bayi baru lahir itu apa? Memberikan ASI. Kita apalagi misalnya memberikan perlengkapan bayi, baju, popok dan lain-lain. Kalau untuk ibunya apa misalnya? Jamu, apalagi? Makanan yang sehat. Selain itu yang berbentuk materi, yang berbentuk non materi atau non material berarti yang selain barang apa misalnya? Kasih sayang. Bayi dan ibu yang baru melahirkan harus tetap diberikan kasih sayang supaya nggak merasa bahwasanya dia itu sendirian. Iya, dikasih perhatian kayak dibilang tadi. Kalaupun seandainya manggil tukang tusuk kecil lah kita bilang kan, untuk bayi, untuk ibunya gitu. Misalnya lagi apa? Dikasih semangat. Karena kan ada nih ibu yang baru lahir ini biasanya dia apa ya kalau bahasa sekarang itu ya, sindrom trauma. Dia nengok anak nangis itu bingung dulu, nah, kan? Jadi efeknya apa? Gara-gara itu air susunya nggak keluar, bingung dia jadinya. Macam mana nih? Asiku nggak keluar, wak, ini nggak keluar. Aku bingung nih. Sementara laki kerjaannya kayak gitu, mobil susu formula sekali nggak bisa, ya kan? Nah, jadi tugasnya ibu belajar hari ini, mau itu anak ibu, mau itu anak tetangga, kita kasih semangat. Mikirnya yang positif, yang semangat supaya susunya lancar. Nah itu bu ya, bentuk dukungannya secara material dan non material. Selanjutnya banyak contoh-contoh tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang mungkin berpengaruh positif dan ada juga yang berpengaruh negatif. Nah, kalau berpengaruh positif misalnya salah satunya upacara penyambutan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Itu di daerah luar kita itu ada. Kalau di daerah Danau Toba itu ada itu kayak bayi dan ibu yang baru melahirkan itu disambut macam pesta. Kalau kita di sini biasanya kalau bayi baru lahir apa ya? Selapan ya. Selapan ya bu ya, selapan. Jadi buat nasi urap ya kan, kalaupun sekalian akikah ya motongan kambing. Nah itu kan tradisi.
harapannya apa? Kita kan mendoakan, kita doakan supaya bayinya sehat, ibunya sehat. Nah, itu termasuk dukungan Bu, termasuk dukungan supaya apa? Supaya kesejahteraan bayi itu tumbuh kembangnya itu bagus, nggak ada hambatan. Nah, contoh lain misalnya pernah nggak lihat kalau ibu baru melahirkan itu pakai bedak dingin, ya kan? Nah, bedak parem apa tujuannya? Bedak dingin, ya supaya dingin katanya, supaya biar melancarkan ya supaya supaya urat-uratnya itu yang kita bilang kendor bisa kencang lagi. Ataupun misalnya katanya supaya kecantikannya cepat balik, ya kan? Nah, itu kan tradisi, ya kan? Sementara kita belum tahu pasti ada nggak hubungan antara pakai iris sama kecantikan gitu kan. Nah, selanjutnya lagi misalnya apa lagi kira-kira yang lain? Kebiasaan-kebiasaan yang lain yang berpengaruh positif lah untuk kita, yang dia tidak berpengaruh jelek. Apalagi misalnya kalau untuk ibu menyusui biasanya suruh banyak makan daun katu supaya katanya asinya ya, supaya katanya asinya banyak, ya kan? Supaya asinya banyak, supaya anaknya nanti bisa terpenuhi untuk mendapatkan asi gitu kan. Nah, ada juga kebiasaan ibu baru melahirkan itu kan, kalau mau maaf payudaranya kan kalau bahasa kita keras, beranteli bahasa kita kan. Jadi dipijit-pijit kecil supaya apa? Supaya air susunya keluar dan itu nanti asinya lancar. Nah, itu juga merupakan tradisi Bu ya yang ada di kita di masyarakat. Tadi selanjutnya apa misalnya supaya nggak bau amis, minum jamu supaya ketat juga, supaya apalagi kalau dia melahirkan normal supaya rapat lagi, ya kan? Itu juga kebiasaan Bu ya. Selanjutnya misalnya kalau untuk bayinya, pijat bayi secara perlahan-lahan. Jadi kayak kita misalnya pas kita duduk, kita gendong bayinya, rewel nih kan, oh pegel ya anak ya, dipijiti, ya kan? Padahal kita kan cuma megang-megang aja. Cuman harapan kita dengan kita pijit, kita pegang itu, anaknya jadi nggak rewel. Kan? Lanjut lagi misalnya, apa yang dipakai di sini Bu? Pupuan namanya kalau di sini ya, itu dirindu sama bengling. Jadi katanya supaya apa? Supaya ininya bulu-bulunya tutup supaya cepat keras, ya kan? Padahal kita belum tahu pasti tuh iya atau enggak. Cuman itulah kebiasaan-kebiasaan yang wangi. Jadi katanya pun juga ada yang bilang kalau sore harus maghrib harus pakai itu supaya nanti yang malu halus itu nggak deketi katanya dia kan. Jadi itu kebiasaan yang memang dampaknya itu positif gitu kan. Karena apa? Karena kita berharap dengan melakukan itu anak kita itu atau bayi itu tadi proses tumbuh kembangnya bagus gitu. Enggak. Tapi kan ada juga, oh ini sakit nih karena nggak dikasih pupuan. Kan? Macam mana mamanya air susunya mau keluar, orang nggak pernah makan daun katu, nggak pernah makan sayur kan. Jadi itu yang kebiasaan-kebiasaan yang dapat mendukung keberhasilan perawatan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Karena ada juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung keberhasilan dari perawatan ibu yang baru melahirkan, bayi yang baru lahir. Apa itu? Misalnya pantangan makanan, kayak yang kita bahas tadi. Pantangan makanan ini, misalnya nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan udang, padahal orang baru melahirkan itu wajib ataupun harus makan makanan yang mengandung protein. Lanjut misalnya lagi, ada beberapa yang ibu baru lahir itu langsung ditusukkan sama dukun beranak kalau dulu ya, perutnya ditusuk. Sementara mengusuk perut itu Bu, itu bisa mengurangi mengakibatkan ibu itu kekurangan darah. Nah, kalau udah kekurangan darah, produksi asinya pasti terganggu. Itu kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, selanjutnya lagi misalnya kalau dulu nih yang saya dengar pemotongan tali pusat
Itu dulu katanya ada yang pakai Bambu. sembilu ya kan, ada yang pakai gunting, tapi tanpa dikasih zat antibiotik. Itu nanti kan bisa infeksi bu ya kan. Itu kebiasaan yang sebenarnya dari keberhasilan perawatan bayi dan ibu yang baru melahirkan. Selanjutnya misalnya memberi makan bayi yang belum ataupun di bawah usia 6 bulan. Karena anaknya rewel, katanya bahasanya dikasih ASI pun dia nggak cukup, jadi dikasih makan. Dengan dikasih makan itu sistem pencernaannya, alat pencernaan itu belum kuat bu, dia masih rentan, masih rawan. Jadi disanksikan. Banyak beberapa kasus temuan itu khususnya keras, karena belum masanya dia dapat makanan seperti itu, dikasih makanan yang selain ASI. Jadi pandai-pandailah kita, selektiflah kita untuk memberikan hal-hal ataupun melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita kepada ibu ataupun bayi yang baru lahir. Karena kalau salah bu kita melakukan, nanti anaknya berpotensi stunting. Anak stunting itu kalau kita ketahuannya sudah besar, itu agak payah. Makanya stunting ini nggak ada obatnya bu. Iya, terganggu. Stunting ini biasanya dicegah, bukan diobati. Jadi demikian aja bu ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Materi yang saya sampaikan tadi bisa dipraktekkan, baik itu untuk anak sendiri, untuk cucu mungkin, untuk anak tetangga. Yang jelas kita harus tetap sama-sama bekerja sama atau mendukung supaya bayi yang ada di sekitar kita itu tidak terkena stunting. Tetap patuhi protokol kesehatan bu. Terima kasih atas waktunya. Wallahumma fiqh ilhami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.